Halo teman-teman, welcome to Fisik Academy. Liburan kemarin, Dayu pulang kampung ke kampung halaman ayahnya. Dayu menikmati perjalanannya karena pemandangannya yang begitu indah dan menyikap mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon yang membuat udara segar. Namun, kita perlu hati-hati karena jalan yang berliku-liku. Dalam hal ini, jarak dan waktu bertambah, kecepatan pun berubah. Maka mobil mengalami percepatan. Nah, disebut gerak lurus berubah beraturan. Lain halnya jika berkendara di jalan tol, maka tidak ada perubahan kecepatan. Mobil pun mengalami kecepatan konstan, maka disebut gerak lurus beratur. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dinyatakan bergerak apabila benda mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering digunakan yaitu jarak panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Apa beda antara jarak dan perpindahan? Maka perhatikan ilustrasi tersebut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km dan kembali sejauh 2 km, maka jaraknya adalah 5 km dan perpindahannya adalah 1 km. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus adalah kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Pertama yang akan kita bahas adalah gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Maka, selama benda bergerak, kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T, dengan V sama dengan kecepatan meter per sekon, S perpindahan dalam meter, dan T waktu dalam sekon. Dalam GLB terdapat dua grafik. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijumpai yaitu kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil melaju di tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Maka kecepatannya berubah dan percepatannya konstan. Berikut persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, di mana VT adalah kecepatan akhir meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal meter per sekon, A sama dengan percepatan meter per sekon kuadrat, T sama dengan waktu dalam sekon, S sama dengan perpindahan dalam meter. GLBB dapat digambarkan dengan tiga grafik. Yang pertama ada grafik percepatan terhadap waktu, yang kedua grafik kecepatan terhadap waktu, yang ketiga ada grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan yang menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB terbagi menjadi dua. Yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Pada arah horizontal, benda akan mengalami percepatan yang ditandai dengan kecepatan yang bertambah dan akan mengalami perlambatan dengan ditandai kecepatan yang berkurang. Pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk! Dari soal tersebut diketahui kecepatan atau V 36 km per jam. Maka kita perhatikan dulu satuannya. Kecepatan dalam sistem internasional memiliki satuan meter per sekon, maka kita ubah menjadi meter per sekon, yaitu 10 meter per sekon, dan T selama 10 sekon.
Yang ditanya jarak atau S. Kita ingat lagi bahwa persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Maka S sama dengan V dikali T. Kita masukkan angkanya, S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon. Jadi S sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh Dina adalah 100 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Maka V0 sama dengan 0. Dan percepatan tetap. Maka A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Dan bergerak selama 18 sekon, maka T sama dengan 18 sekon. Yang ditanya adalah VT atau kecepatan akhir. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka digunakanlah persamaan GLPB yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0 sama dengan 0, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, T 18 sekon, maka VT adalah 72 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, jelas ya tentang gerak lurus. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.